Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Mio M3 ya guys ya, yang dimana kondisinya ini udah di bore up. Nah, ownernya minta direvisi di sini ya guys ya. Gua tekankan ya guys ya, revisi itu maksudnya adalah revisi borapan dari garapan teman-teman bengkel lainnya. Jadi bukan garapan gua ya gengs, bukan gua yang revisi garapan gua. Soalnya kemarin ada netizen yang gak habis thinking komen, "Wah, bengkel ini jelek, kerjaannya ngerevisi kerjaannya sendiri mulu." Ntar kalau gua ngomongnya cebokan, gua salah. Giliran dia omongin revisi, elunya yang kagak nangkep. Malah gua gitu. Capek emang kalau musuhnya netizen Indonesia yang maha benar tuh. Oke, jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Di sini mari kita lakukan pembongkar pada throttle bodinya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk throttle bodinya ini sudah menggunakan BRT ukuran 32 mili dan kondisi itu udah burek seadanya. Bisa kita lihat ya guys ya, banyak noda-noda yang menempel pada throttle bodinya ini. Dan untuk TPS-nya di sini doi sudah menggunakan yang racing, jadi kondisinya masih aman semua guys. Hanya saja bukaan gasnya ini udah oblak gitu guys. Nah, ini yang menyebabkan motornya susah untuk dinyalakan. Solusinya nanti akan kita lakukan pengelasan pada bukaan gasnya. Masalah kedua ditemukan bahwasannya rantai keteng ini udah kendor seadanya. Ini dikarenakan usia ya gengs. Nah, kalau rantai keteng lu kendor itu menyebabkan suara mesinnya tuh berisik Mamba Jepang ya daddy. Oke, langsung saja kita lakukan pencopotan secara keseluruhan pada bagian headnya dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi Nokenasa ini, doi sudah menggunakan BRT tipe T6 guys. Kondisi profilannya semuanya masih aman terkendali ya guys, nggak ada yang kemakan klep. Hanya saja Nokenasnya ini tidak menggunakan dekompresi. Nah, ini salah satu penyebab motornya nggak bisa nyala atau susah menyala ya guys. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya untuk per klepnya di sini sudah menggunakan yang racing ya guys, ukuran 32 mili dan kondisi itu masih aman sentosa nih besti. Terus untuk klepnya ini masih menggunakan yang standar, tapi untuk kondisi ini udah kemakan ya guys, karena usia aja yang menyebabkan motor jadi kurang maksimal pada permesinannya, performanya jadi menurun gitu. Solusinya apa? Tentu saja ganti baru ya daddy. Terus untuk kondisi pelatuknya ini masih menggunakan yang standar dan kondisinya aman sentosa nih besti. Oke, untuk headnya ini hanya borek wajar pemakaian ya guys ya, dan sudah dilakukan pemortingan sebelumnya guys. Kondisi headnya ini aman, tapi ownernya bawa head sendiri dan ingin dilakukan pergantian nih besti. Selanjutnya mari kita lakukan pengecekan pada bagian bloknya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Oke guys, untuk kondisi bloknya ini sudah dilakukan penanaman boring pada blok standarnya ke ukuran 58 mili dan kondisi ini udah baret yang menyebabkan motornya ngebul ya guys. Nah, untuk boringannya ini pemapasannya terlalu pendek sehingga mengharuskan menggunakan packing terlalu banyak dan tebel-tebel ya guys. PR banget. Jadi pas di mari ownernya gue tanya, "Bang, kegunaannya motor ini apa bang?" Abangnya jawab, "Untuk harian bang." Terus gue tanya lagi, "Emang situ mau pakai ngebut-ngebutan di jalan bang?" Ownernya bilang, "Enggak sih bang, penting buat harian ngacir aja." Nah, saran gue, karena kebutuhannya harian ngacir, ya PNP solusi yang paling mutakhirnya. Kenapa? Pertama, lu tinggal nemplok barang doang. Kedua, barang PNP itu kemungkinan besar udah presisi. Misalkan nggak presisi, palingan cuma butuh sedikit penyesuaian aja. Sedangkan kalau lu ngerakit dari awal, tanam boring dari awal, waktu tuh kebuang guys. Kepresisian juga patut dipertanyakan juga. Apalagi kalau pakai packing tebel begini. Resikonya lumayan gede gitu guys untuk kebocoran. Idealis mah boleh, apa-apa bikin sendiri dan lain sebagainya. Tapi lu harus tahu juga maksud dan tujuan kegunaan motor para customernya, friend. Gua yang dari dulu punya mesin bubut aja, itu makanya PNP sampai dikatain bengkel PNP tuh. Ya karena gue tahu kapan gue harus PNP, kapan harus kerakit dari ulang. Kalau misalkan ada customer yang datang ke gue permintaannya untuk harian ngacir aja bang, gak usah kenceng-kenceng. Ya ngapain bikin dari nol, ya mending PNP aja gitu, tinggal templok gitu, udah aman gitu. Gak usah cacicu, ngebubut ini itu, ya capek gitu.
Apalagi iye ngatain bengkel orang PNP ini itu ya capek tuh mah. Untuk rumah rollernya doi sudah menggunakan SRP dan kondisinya masih aman ya guys. Dan sudah dilakukan pembobotan mulai dari derajat puli, papas sirip, krok jalur dan lain sebagainya. Aman ya guys. Begitupun juga dengan kipas pulinya. Ini menggunakan SRP dan kondisinya masih aman nih besti. Sudah dilakukan pembobotan juga. Untuk rollernya doi sudah menggunakan TWH Racing ukuran 7 gram. Anjay kayak RX7 guys. Kondisinya ini udah peyang semua ya guys ya. Kemakan usia yang menyebabkan motor tuh suaranya berisik di daerah persifitiannya. Untuk tutup rumah rollernya ini kondisinya aman. Tapi hanya saja slidernya ini udah oblak karena kemakan usia ya besti. Untuk kambas gandanya doi sudah menggunakan Daytonic dan kondisinya masih tebal, masih aman. Begitupun juga dengan persentriknya doi sudah menggunakan SRP ukuran 1500 RPM. Kondisinya juga masih aman ya besti. Dan Persivity-nya doi menggunakan TWH Racing ukuran 1000 RPM dan kondisinya aman nih besti. Untuk puli slidingnya doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya aman nih besti. Dan mangkok CVT-nya juga masih standar. Nanti akan kita lakukan pengcustoman board dan kartel untuk meminimalisir selip dan gredak. Dan fan belt-nya alhamdulillah doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya juga aman sentosa ya besti. Langsung saja kita edukasikan kepada ownernya apa-apa aja yang rusak ya guys ya. Langsung kita peragakan di depan ownernya. Apakah ingin diganti apa enggak? Dan ownernya menyetujui untuk dilakukan pergantian nih besti. Sebelum melakukan pergantian, jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada throttle body dan permesinannya ya besti. Tentunya dengan menggunakan bensin dan carbu cleaner agar pembersihan itu glowing seadanya. Dan ini dia hasil dari pembersihannya. Anjay udah glowing seadanya ya tadi. Just geng just par. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada persivitiannya nih besti. Dan ini dia hasil dari pembersihannya. Anjay glowing seadanya cil. Just geng just par. Untuk rantai ketengnya di sini kita ganti baru original dari Yamaha WKWK nih besti. Terus kita lakukan pemasangan pada rantai ketengnya ini. Selanjutnya kita lakukan pengeboran pada si mangkoknya ini ya besti. Terus tidak lupa kita lakukan pengkartelan juga pada mangkoknya. Dan ini dia hasil dari pengeboran dan pengkartelan pada mangkoknya ini ya besti. Just geng just par. Untuk Persivity yang kita ganti di sini ada slider nih guys. Kita ganti baru. Terus rollernya juga kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang 7 gram. Langsung saja buat mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada persivitiannya. Dan tidak lupa tinggal kita tutup aja ya guys. Dan ini dia gambar ketika persivitiannya sudah terakit secara keseluruhan. Just geng just par. Dia head yang dibawa si ownernya ya guys ya. Untuk headnya di sini masih menggunakan Mio M3 tapi udah ubahan ya guys ya. Klepnya udah besar. Dan untuk ubahnya di sini dia di custom beta guys. Bentukannya kayak gini guys ya. Jadi nanti bakal kita ubah untuk si kubah headnya ini. Kemudian juga kita lakukan pergantian juga guys pada si bos klepnya ini guys. Oke guys, jadi nanti bakal kita lakukan pengubahan atau memodifikasi si headnya ini guys. Dan ini dia hasil pengubahannya. Just geng just par. Tidak lupa kita lakukan porting polish untuk menyesuaikan asupan bahan bakar pada motor bore up ini. Dan ini dia hasilnya ya guys ya. Anjay udah glowing seadanya guys. Udah pokoknya mah tenang baik ya guys ya. Kalau masalah pemortingan di Johan Garage. Tidak lupa kita lakukan seal clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Untuk seal clap ya di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki. Terus spare clap ya kita pakai RX7 Racing yang tipe hard nih besti. Untuk nokenasnya kita percayakan pada BRT yang tipe R. Buat langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada headnya. Dan ini dia hasilnya. Just geng just par. Untuk bloknya di sini kita gunakan RX7 Racing yang ukuran 59 mili. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada permesinan duniawinya ini ya besti.
Terus kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi agar kaki-kakinya itu presisi. Untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan. Oke, setelah semuanya selesai tinggal kita pasangkan si kopete ini ya besti. Untuk cover mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha. Dan ini dia gambar ketika cover mesinnya sudah dilakukan pemasangan. Untuk businya di sini kita ganti baru menggunakan ngek CR8 nih besti. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan. Tidak lupa untuk injektor kita pakai RX7 Racing yang 150 cc. Dan langsung saja sekalian kita lakukan pemasangan throttle body ya guys ya. Dan bukaan gasnya juga sudah kita akalin dan juga kita patenin biar nggak oblak lagi nih besti. Untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan Federal Racing. Langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia. Acur. Tidak lupa kita lakukan langkah pamungkas kita yaitu scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor yang rungkat atau tidak. Dan alhamdulillah aman sentosa ya besti. Habis ini langsung saja kita masukkan ke ruang dyno ya Dadi. Makan pakai nasi, woi. Lambda ini pertama terlalu basah. Akhirnya di mapping terakhir tuh Itu di sini mapping pertama 11,1 ya bang? 11,3. 11,3. Motornya juga digas gak enak, gak enak. Sekarang udah halus karena bahan bakarnya tuh berlebih banget. Nah, kalau di enak kelihatan nih. Nanti kita mapping dapat angka 13. Nah, ini ketemu 13 ini enak tenaganya. Ya kan? Sebelumnya kan ya, sudahnya. Nah, hasil akhir kita harus buka pipa bang. Kadang-kadang dibuka pipa motor malah drop. Nah, potnya biasanya kayak gitu. Tapi ini malah enak, aman-aman aja berarti. Ini nggak usah dengan apa? Nggak usah. Udah jauh. Gaber gitu. Tapi kalau masih TB ntar kalibrasi lagi ya cunya. Kalibrasi doang nggak usah diagno. Itu doang. Tadi pertama nyalain susah dan klik jalannya. Angkat ya. Ayo, jangan sampai gagal. Sampai angkat tuh. Nah, ayo. Geblek. Orangnya. Guys, untuk totalannya gue nggak tahu berapa ya, nggak dikasih ya admin. Oke, mari buatin konten apa ke depannya, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gue lagi upload video Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.